Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, hari ini kita ketemu lagi di bab 9. Kita tersisa 2 bab lagi, habis itu nanti kita persiapan PAS. Silahkan dibuka buku paketnya, hari ini kita masuk ke bab 9. Judulnya adalah Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan. Jadi, setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia itu menjadi sebuah negara serikat di bawah kedudukan Ratu Belanda. Nah, Republik Indonesia Serikat tersebut terdiri dari beberapa negara bagian. Namun rasa persatuan mendorong bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Sedangkan sebagai negara baru, Indonesia mendapat banyak rintangan. Sebaliknya, meski merupakan negara yang baru berdiri, Indonesia mempunyai beberapa prestasi. Di antaranya, melaksanakan pemilu tahun 1955. Pemilu ini adalah pemilu yang bersih dan adil, serta diselenggarakannya KAA. Dibandingkan sekarang, jadi ternyata pemilu yang pertama kali kita buat tahun 1955 itu benar-benar bersih dan adil. Nggak ada yang namanya sogok-sogokan. Tapi sayangnya kedua prestasi tersebut diakhiri dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Nah, Indonesia sempat keluar dari PBB. Karena masalah apa nanti akan kita bahas di dalam. Jadi, ulangi sekali lagi, intinya ketika Indonesia merdeka, sebenarnya bentuk negara kita itu kesatuan, tapi kan Belanda coba masuk lagi ke kita melalui sekutu. Terus muncul banyak perjanjian-perjanjian atau apa sih namanya? Penyelesaian masalah melalui diplomasi seperti perjanjian Linggarjati, KMB, dan lain sebagainya. Akhirnya Belanda mau mengakui Indonesia sudah merdeka asalkan bentuk negaranya serikat. Nah, setelah dicoba ngikutin maunya Belanda ibaratnya, kok rasanya kok malah bikin kita semakin terpecah belah. Akhirnya nanti Indonesia seluruh negara bagiannya sepakat untuk bersatu kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi udah nggak peduli lagi sama apa yang disuruh oleh Belanda gitu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 205 sampai 206. Kita bahas tentang perubahan bentuk negara dari serikat kembali ke kesatuan. Jadi, dilihat buku paketnya di garis bawahi. KMB atau Konferensi Meja Bundar itu sudah menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia itu bentuknya federal atau serikat. Sehingga namanya nanti dikenal dengan Republik Indonesia Serikat. Nah, dengan bentuk tersebut, maka Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian. Setiap negara bagian mempunyai pemerintahan sendiri. Dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri pertama. Selanjutnya, Presiden Soekarno akan menunjuk Muhammad Hatta sebagai formatur kabinet. Pada 20 Desember 1949, Kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta akhirnya dilantik. Jadi pada saat itu Indonesia itu ketika disuruh sama pemerintah Belanda kalau mau diakui kemerdekaannya, bentuk negaranya harus serikat. Nah, di dalam negara-negara bagian, misalnya di negara bagian Jawa, nah dia punya bentuk pemerintahan sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti bisa menyebabkan Indonesia semakin terpecah belah, tidak semakin bersatu gitu sampai akhirnya nanti milih oh ya udah kita nggak usah ngikutin apa kata Belanda, kita gabung lagi menjadi negara kesatuan seperti itu. Nah, kita masuk ke nomor 1. Apa aja sih hambatan dalam pelaksanaan Republik Indonesia Serikat? A. Silakan digarisbawahi. Ternyata ketika Indonesia bentuk negaranya RIS, ada banyak persoalan. Persoalan yang pertama adalah sebagai akibat perang. Sarana dan prasarana banyak yang rusak. Sedangkan kita nggak punya tuh sumber keuangan untuk ngebetulin sarana dan prasarana tersebut. Terus hambatan dalam pelaksanaan RIS yang kedua, B. Garis bawahi.
Diadakan rasionalisasi atau pengurangan jumlah tentara untuk menghemat keuangan negara. Pemerintah kemudian menyelenggarakan pusat pelatihan pendidikan keahlian tertentu agar anggota tentara yang terkena rasionalisasi mendapat pekerjaan baru. Jadi, waktu Indonesia mempertahankan kemerdekaan, itu banyak banget organisasi-organisasi yang di situ bentukannya seperti tentara. Nah, karena pemerintah nggak bisa menggaji semua organisasi-organisasi ketentaraan tersebut, akhirnya hanya dibentuk sedikit aja tentara. Jadi tentara-tentara atau pejuang-pejuang yang lain itu dialihkan, diberi keterampilan supaya mereka bisa dapat pekerjaan yang baru. Masalah yang ketiga adalah masalah utang piutang hasil dalam konferensi meja bundar. Jadi di dalam hasil konferensi meja bundar, si Belanda itu menuntut agar Indonesia pada saat berbentuk serikat menanggung utang pemerintah Hindia Belanda gitu. Sampai Belanda itu menyerahkan Indonesia secara utuh. Nah, padahal itu salah banget. Padahal kita yang kena perang sama Belanda, tapi Belanda malah minta kita ganti rugi. Nah, itu nanti akhirnya jadi masalah juga bahwa Indonesia nggak akan mengikuti lagi atau menuruti lagi hasil perjanjian konferensi meja bundar. Dilihat paragraf terakhir dari kata bentuk federasi. Bentuk federasi hanyalah warisan Belanda yang digunakan untuk memecah belah wilayah Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu bagian pertama. Lalu bagian kedua, perubahan ke bentuk negara kesatuan. Lihat di halaman 206. Jadi, berubahnya bentuk negara kesatuan itu didasarkan adanya peristiwa apa? Adanya peristiwa di mana lihat paragraf pertama. Menanggapi keinginan rakyat negara-negara bagian tersebut, maka pemerintah RIS di Jakarta mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS pada tanggal 8 Maret 1950. Nah, setelah keluarnya undang-undang tersebut, negara-negara bagian mulai menggabungkan diri dengan Republik Indonesia yang pada saat itu ibu kotanya ada di Yogyakarta. Jadi atas dasar karena rakyat pengen Indonesia menjadi satu, akhirnya dikembalikan lagi dari serikat ke negara kesatuan. Nah, karena peristiwa perubahan dari negara serikat ke negara kesatuan, maka tercapailah Piagam Persetujuan. Nah, Piagam Persetujuan ini muncul pada tanggal 19 Mei 1950 yang berisi A. Kesediaan bersama membentuk negara kesatuan. Kalian garis bawahi. Lalu B. Adanya penyempurnaan konstitusi RIS. Oke, lihat di paragraf terakhir dari kata terbentuknya. Di garis bawahi lagi, terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia diresmikan pada 17 Agustus 1950. Pada hari itu juga IR Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya dipangku oleh Mr. Asaat. Dengan demikian, sejak 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kembali lagi ke bentuk Negara Republik Indonesia tadi di tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 1950. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 207 sampai 210. Kita bahas tentang kondisi kabinet pada tahun 1950 sampai 1959. Lihat buku paketnya halaman 207 di bawah kata B. Di bawah bagian B. Terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia
Maka Undang-Undang Dasar RIS akhirnya diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau yang dikenal dengan UUDS 1950. Digunakannya UUDS 1950, maka Indonesia menganut paham demokrasi liberal dan sistem kabinet parlementer. Sistem ini membuat Perdana Menteri dan anggota kabinetnya bertanggung jawab kepada Parlemen DPR. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet sehingga di masa ini sering terjadi pergantian kabinet. Bahkan rata-rata kabinet hanya berkuasa selama 1 tahun. Jadi sebentar banget ya, nanti kita akan membahas kabinet-kabinet yang memimpin di tahun 50 sampai 59. Nah, beberapa dampak yang dapat timbul dari seringnya pergantian kabinet tersebut adalah: 1. Setiap kabinet tidak sempat menjalankan program yang telah dirancanakan. 2. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar. 3. Kondisi negara tidak stabil karena pergolakan sosial politik di berbagai daerah belum sempat diselesaikan. Nah, itu ya. Dampaknya ada dari 1 sampai 3 di garis bawah. Nah, sekarang kita bahas tentang Kabinet Natsir. Natsir menjabat menjadi Menteri Kabinet di 6 Oktober 1950 sampai 21 Maret 1951. Lihat paragraf kedua. Program dari Kabinet Natsir adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat, serta memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Itu program dari Kabinet Natsir. Kemudian nanti kalian lihat dari kata dalam rangka sampai 1951 itu adalah materi penjelasan tentang kenapa Kabinet Natsir harus diturunkan. Dibaca sendiri ya, dari kata dalam rangka sampai 1951. Nah, kita akan masuk ke Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini ada di halaman 207 sampai 208. Kabinet Sukiman menjabat dari 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Kalian lihat di halaman 208, kita baca paragraf pertama. Program Kabinet Sukiman itu tujuannya adalah untuk program kerjanya adalah untuk menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum, kemudian mengusahakan kemakmuran rakyat, melaksanakan pemilu, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tapi Kabinet Sukiman ini akhirnya nanti harus jatuh karena ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persetujuan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act. Nah, persetujuan ini diartikan bahwa Indonesia memihak ke blok barat yang padahal bertentangan dengan cita-cita politik di masa Kabinet Sukiman bahwa politik Indonesia itu adalah bebas aktif. Di garis bawah ya tadi ya. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu Kabinet Wilopo. Bisa dilihat di halaman 208.
Kabinet Wilopo ini menjabat dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Nah, lihat paragraf kedua. Jadi, program-program kerja Kabinet Wilopo ini adalah melaksanakan pemilu, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Masalah yang dihadapi Kabinet Wilopo adalah keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan akibat merosotnya harga barang-barang ekspor, ketidakpuasan daerah kepada pemerintah pusat, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, dan persoalan tanah di Sumatera yang terkenal dengan nama peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini ditunggangi PKI dan menyebabkan beberapa petani tewas setelah bentrok dengan aparat keamanan. Nah, peristiwa Tanjung Morawa ini menyebabkan mosi tidak percaya dari Sidik Kertopati atau perwakilan Serikat Tani Indonesia yang berakibat Kabinet Wilopo harus turun atau harus jatuh. Nah, sekarang kita bahas ke kabinet yang keempat, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang menjabat dari 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Lihat halaman 209. Oke, di paragraf pertama dari kata program, silahkan kalian garis bawahi. Program kabinet yaitu menyelesaikan pembatalan KMB, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, dan pengembalian wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Itu adalah isi program dari Kabinet Ali yang pertama. Paragraf kedua, garis bawahi, sedangkan masalah yang dihadapi oleh Kabinet Ali adalah munculnya gerombolan bersenjata di berbagai daerah seperti DITII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Bereh di Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kabinet Ali Sastro Amijoyo juga digoyahkan oleh persoalan dengan tubuh TNI sebagai dampak dari peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, pada masa pemerintahan Kabinet Ali terjadi konferensi Asia Afrika di Bandung, yaitu 18 sampai 24 April 1955, yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Konferensi Asia Afrika ini menaikkan citra Indonesia di dunia internasional. KAA juga menggalang dukungan negara-negara Asia dan Afrika untuk merebut Irian Barat yang waktu itu masih diduduki atau dikuasai oleh Belanda. Nah, pada masa Kabinet Ali ini juga dibentuk pula Panitia Pemilihan Indonesia yang diketuai oleh Hadikusumo yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Kita lihat paragraf selanjutnya. Sayangnya sebelum pemilu dilaksanakan, Ali Sastro 1, kabinetnya harus jatuh dan digantikan oleh Burhanuddin Harahap. Kita masuk ke Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap menjabat dari 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Lihat halaman 209 paragraf kedua. Program Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain adalah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, melaksanakan pemilu, memberantas korupsi, dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan pemilu yang adil dan bersih untuk memilih anggota-anggota parlemen dan konstituante.
Tapi sayangnya setelah pemilu, Kabinet Burhanuddin dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yang bertanggung jawab kepada parlemen yang baru terpilih. Nah, sekarang kita masuk ke kabinet yang ke-6, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Masih orang yang sama di Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. Nah, Ali Sastro Amijoyo yang kedua ini menjabat dari tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Program Kabinet Ali yang kedua disebut sebagai Rencana 5 Tahun. Program tersebut meliputi perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif, mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai, menyehatkan keuangan negara, serta mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kabinet Ali yang kedua ini tidak berumur panjang juga karena mendapat perlawanan dari daerah-daerah di luar Jawa yang didukung oleh gerakan separatis atau gerakan yang muncul untuk merubah ideologi Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke kabinet yang ketujuh atau kabinet yang terakhir, yaitu Kabinet Juanda. Nah, kabinet ini Kabinet ini menjabat dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Lihat di paragraf pertama, program Kabinet Juanda antara lain adalah membentuk Dewan Nasional. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, maksudnya yang tadinya perusahaan Belanda dijadikan perusahaan milik negara Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan mempercepat pembangunan. Sebagai formatur, Insinyur Juanda tidak berasal dari salah satu partai politik. Dia kemudian membentuk Second Cabinet. Arti Second Cabinet adalah para menteri yang diangkat bukan mewakili partai politik. Seseorang diangkat menjadi menteri karena mempunyai keahlian dengan departemen yang akan dipimpinnya. Nah, sebenarnya itu bagus ya. Kalau sekarang mah banyak menteri-menteri yang diangkat dari partai-partai politik yang mendukung atau berkoalisi dengan presiden tersebut gitu. Kita masuk ke bagian C, pemilu di tahun 1955, halaman 211. Nah, di paragraf pertama dikatakan, perubahan dari bentuk serikat ke negara kesatuan menyebabkan DPR dan UUD yang ada masih bersifat sementara. Sehingga untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat diperlukan pemilu untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Selanjutnya, anggota konstituante hasil pemilu akan menyusun UUD pengganti UUDS. Pemilu 1955 diadakan sebanyak 2 kali. Tahap yang pertama itu ada di nomor 1 garis bawahi dan tahap yang kedua ada di nomor 2 garis bawahi. Dalam pemilu tahun 1955 yang menduduki 4 besar partai adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam pemilihan kursi DPR, terjadi perolehan kursi Masyumi sebanyak 60, PNI 58, NU 47, dan PKI 32. Sedangkan untuk anggota konstituante, PNI itu mendapatkan kursi sebanyak 119, Masyumi 112, NU 91, dan PKI 80. Pemilu tahun 1955 masih di paragraf 3 garis bawahi, dinilai sebagai pemilihan umum yang bersih, pelaksanaannya baik, tidak ada korban, dan rakyat bebas memilih karena tidak ada intimidasi. D. Kondisi ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan. Lihat halaman 212 sampai 215. Jadi,
dilihat paragraf pertama di halaman 212, garis bawain, semenjak awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia terpuruk, sumber daya yang ada telah dikuras oleh penjajah, dan bangunan-bangunan yang penting rusak akibat perang. Oleh karena Republik Indonesia belum mempunyai mata uang sendiri, maka pada 1 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan mata uang yang beredar adalah mata uang The Javanese Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang Jepang. Keadaan semakin buruk saat Belanda melakukan blokade laut untuk menghancurkan perekonomian Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah RI melakukan pinjaman nasional yang disetujui oleh BKNIP. Kemudian lihat ke paragraf sebelahnya dari kata sebagai usaha. Sebagai usaha mengatasi masalah pangan, pemerintah membentuk Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan yang nantinya menjadi Badan Urusan Logistik atau Bulog, dan pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara atau yang dikenal dengan PPN. Kebijakan yang dilakukan badan ini adalah menyatakan bahwa semua bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Bangunan umum vital asing akan dinasionalisasikan. Dinasionalisasikan itu maksudnya tadi ya udah Miss jelasin, dirubah dari punya swasta dari punya Belanda menjadi punya Indonesia. Lihat halaman 213. Kita akan bahas satu-satu. 1. Kebijakan Gunting Syarifuddin. Kebijakan Gunting Syarifuddin ini adalah untuk mengatasi inflasi garis bawahi. Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS melakukan pemotongan uang atau centering pada 19 Maret 1950. Uang dipotong menjadi 2. Uang yang berlaku hanya potongan sebelah kiri dan mempunyai nilai separuh dari nilai semula. Uang kertas yang dinilai di bawah Rp5 tidak dikenakan pemotongan. Selanjutnya, pemerintah mulai dapat mengendalikan keuangan negara meski merugikan masyarakat. Jadi ingat, kebijakan Gunting Syarifuddin itu adalah memotong nilai sebagian. Nah, uang kertas yang nilainya di bawah Rp5 itu tidak dipotong. Yang dipotong adalah di atas Rp5. Kemudian nilai yang dipotong itu hanya sebelah kiri. Tuh. Misalnya, nilainya dan mempunyai nilai separuh dari, misalnya nilainya 10, berarti dipotong menjadi setengahnya, berarti yang tersisa adalah nilai Rp10 itu harganya menjadi Rp5. Kemudian kebijakan program Benteng. Tokoh yang menaruh perhatian terhadap kebijakan ekonomi ini adalah Menteri Perdagangan dalam Kabinet Natsir, yaitu Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, kalau kalian tahu, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo ini adalah bapaknya Prabowo. Isi kebijakannya itu adalah kebijakan gerakan Benteng. Nah, kebijakan ini tujuannya adalah gerakan ini diluncurkan sejak bulan April 1950. Tujuannya adalah untuk melindungi para pengusaha Indonesia dari pengusaha non-pribumi. Pengusaha non-pribumi itu maksudnya pengusaha yang bukan dari orang-orang Indonesia. Menurut Sumitro, pembangunan ekonomi adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Buka di halaman 214. Menurut Sumitro, kebijakan ini, bangsa Indonesia harus menumbuhkan kelas pengusaha. Jadi pengusaha-pengusaha yang ada di negara kita itu harusnya dari orang-orang pribumi. Kemudian, cari dari kata namun. Namun program ini gagal karena pengusaha Indonesia tidak segera dapat berdiri sendiri, bahkan ada yang mencari keuntungan dengan program tersebut. Kegagalan program Benteng merupakan pemborosan dan berakibat terjadinya defisit dalam anggaran pemerintahan. Akhirnya gagal program ini. Lalu kita lihat nasionalisasi perusahaan asing. Nah, ini ya, dari perusahaan Belanda dirubah menjadi perusahaan Indonesia. Nah, lihat paragraf kedua.
Sebagian besar masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa buruknya ekonomi Indonesia berakibat dari penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran oleh penjajah. Oleh karena itu, kepemilikan aset-aset produktif oleh orang-orang asing, terutama Belanda dan Tiongkok, harus dihapuskan. Jadi menurut kebijakan nasionalisasi perusahaan asing, bahwa perekonomian kita nggak akan maju kalau perusahaan kita itu isinya hanya punya asing semua. Makanya harus dinasionalisasi, harus diambil alih oleh negara gitu, atau harus diisi sama orang-orang asli dari Indonesia supaya perekonomian kita semakin maju. Yang terakhir, nomor 4 di halaman 215, kebijakan Alibaba. Apa itu kebijakan Alibaba? Lihat dari kata maksud. Masih di paragraf pertama, maksud. Maksud dari sistem ini adalah Ali sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha non-pribumi. Jadi harus ada kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Jadi kalau mau perekonomian negara kita berdiri dengan baik, harus ada kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Oke, kita masuk ke halaman 216-218. Kita bahas lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini adalah masa pemerintahannya Presiden Soekarno. Terjadi tahun 1959 hingga 1965. Berakhirnya ini adalah setelah munculnya pemberontakan gerakan 30 SPKI yang mengakibatkan jenderal-jenderal dan 1 taruna terbunuh. Berakhirnya pada saat itu. Nah, lahirnya demokrasi terpimpin ini diawali dari kondisi negara yang tak kunjung membaik. Kemudian terjadi beberapa peristiwa politik. Selanjutnya Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, pada masa ini 5 Juli 1959, nah Muhammad Hatta itu sudah melepaskan posisinya sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena di situ dilihat kayaknya lama-kelamaan gitu gerakan G30 SPK organisasi politik PKI itu seperti diberi ruang luas gitu. Sedangkan Hatta adalah salah satu orang yang tidak menyukai keberadaan Partai Politik Komunis Indonesia. Makanya seperti yang sudah Miss jelaskan bahwa sebenarnya Hatta itu juga menjadi target nomor 1 dalam penculikan di bulan September tahun 1965 ya, G30 SPK itu. Tapi sayangnya karena mereka fokusnya terlalu ke TNI, tubuh TNI, akhirnya Hatta nggak jadi target. Nah, kita bahas lagi. Tadi demokrasi terpimpin itu muncul karena adanya situasi negara yang buruk. Yang pertama adalah karena adanya pembatalan hasil KMB. Dilihat, masalah Irian Barat yang terus berlarut-larut menyebabkan Kabinet Burhanuddin Harahap membubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak pada tanggal 13 Februari 1956. Artinya hal tersebut bertentangan dengan hasil KMB. Nah, tindakan ini mendapat dukungan dari DPR tetapi mendapat penolakan dari Presiden. Alasannya pembatalan tersebut hendaknya menunggu kabinet yang didukung oleh DPR gitu. Jadi Presiden mengambil alih pemerintahan karena Kabinet Burhanuddin membatalkan secara sepihak hasil KMB. Kemudian munculnya gerakan anti Tionghoa. Kalian baca dari kata setelah undang-undang sampai pada tindak kekerasan. Lalu munculnya demokrasi terpimpin itu karena adanya situasi adanya dewan daerah. Jadi selain terdapat perasaan tidak senang daerah kepada pusat, beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi tidak puas dengan dana pembangunan untuk daerah yang diterima dari pusat. Gerakan daerah ini mendapat dukungan dari panglima di daerah. Nah, kalian garis bawahi dari kata selain itu sampai beberapa daerah. Intinya gerakan Dewan Daerah ini muncul karena adanya rasa ketidaksukaan orang-orang yang ada di daerah-daerah, termasuk di daerah Sumatera dan Sulawesi, terhadap pemerintahan pusat.
Kemudian yang yang D, adanya kegagalan Dewan Konstituante. Kemudian adanya konsepsi Presiden Soekarno. Adanya konsepsi Presiden Soekarno itu maksudnya adalah melihat perkembangan situasi negara, Presiden Soekarno kemudian mengumumkan beberapa konsepsi. Isi konsepsinya bisa kalian lihat dari A sampai C. Kemudian yang ketiga, lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Lahirnya Dekret Presiden ini karena adanya peristiwa kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan di daerah yang mengakibatkan negara dalam keadaan bahaya. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Letjen Nasution yang pada saat itu Kasat mengeluarkan peraturan tentang larangan mengadakan kegiatan politik pada tanggal 3 Juni. Nah, lalu pada saat itu akhirnya akhirnya Presiden mengeluarkan dekret Presiden yang isinya dari A sampai C kalian garis bawahi untuk mengambil alih pemerintahan tersebut. Oke, kita masuk ke materi bagian F, penyimpangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Lihat di halaman 219 sampai 220. Jadi, intinya karena pada saat itu Presiden Soekarno mengambil alih semua urusan kenegaraan mulai sampai DPR atau undang-undang, akhirnya itu memberikan Presiden Soekarno batas yang agak melebihi gitu, batas yang terlalu gitu. Sampai akhirnya muncullah penyimpangan politik. Penyimpangan apa saja yang dilakukan di masa demokrasi terpimpin tersebut? Yang pertama adalah penetapan lembaga-lembaga negara oleh presiden. Kalian lihat di halaman 209, kalian lihat dari A sampai F di garis bawahi, itu adalah lembaga-lembaga negara yang ditetapkan langsung oleh presiden, padahal harusnya itu melewati tahap dulu, yaitu pemilihan. Tapi di masa demokrasi terpimpin dengan presiden tersebut, lembaga negara ini dipilih langsung oleh presidennya, tanpa harus melewati pemilu. Kalaupun misalnya melewati, tapi di situ ada campur tangan dari presiden langsung. Kemudian, penyimpangan politik di masa demokrasi terpimpin yang kedua adalah, pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi, dari adanya kata-kata tersebut, lalu muncullah banyak organisasi politik yang berlomba-lomba ingin dekat dengan presiden dan menjadikan ide mereka itu agar dipakai oleh presiden. Salah satunya adalah PKI. Maka ketika presiden sudah mulai turun staminanya, sakit-sakitan, maka PKI itu bergerak tujuannya jangan sampai PKI ini setelah Presiden Soekarno nggak ada dihilangkan gitu. Makanya akhirnya mereka memilih bergerak duluan, maka muncul gerakan G30 SPKI gitu. Nah, ini salah satu penyimpangan masa demokrasi terpimpin, yaitu presiden diangkat seumur hidup, padahal itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah pengingkaran terhadap politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi, tadinya tuh presiden di masa demokrasi terpimpin ini, arah politik luar negeri kita itu bebas aktif. Bebas aktif itu nggak boleh memihak satu negara aja gitu. Kita bebas, kita temenan sama siapa aja gitu. Tapi kenyataannya di masa demokrasi terpimpin oleh presiden tersebut kok malah jadi milih-milih gitu, ngeblok salah satu, dan salah satunya adalah lebih condong ke arah Rusia atau Uni Soviet. Padahal Uni Soviet itu alirannya adalah komunis. Kalian bisa lihat pengingkaran terhadap politik luar negeri apa aja yang dilakukan. A. Indonesia cenderung
condong kepada negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok seperti yang tadi Miss bilang. Maka organisasi politik PKI di masa demokrasi terpimpin ini berkembang dengan pesat. B. Dibentuk kekuatan dunia baru New Emerging Force atau NEVO yang terdiri dari negara progresif, revolusioner, anti-imperialis, dan anti-kolonialis gitu. Jadi ini juga salah satu contoh bahwa Indonesia itu udah benar-benar ke arah kiri banget, ke arah komunis banget karena ikut gabung ke kelompok-kelompok negara yang anti-kolonialisme. C. Indonesia melaksanakan politik mercusuar, artinya politik mengejar kemegahan di tengah pergaulan bangsa. Demi politik ini, Indonesia membangun monumen nasional atau Monas dan menyelenggarakan pesta olahraga J-NEVO yang diikuti oleh negara-negara NEVO. Negara-negara NEVO tadi yang B ya, negara-negara yang ke arah kiri atau ke arah komunis dan anti-kolonialis. Nah, jadi kalau kalian lihat patung Tugu Tani, monumen nasional atau Monas itu sebenarnya adalah atau patung Dirgantara, tapi itu kan ke patung Dirgantara itu selesainya setelah Presiden Soekarno meninggal, itu adalah hasil pemikiran Soekarno setelah Soekarno atau hasil pemikiran yang muncul di masa demokrasi terpimpin dan terinspirasi dari Uni Soviet dan Rusia gitu. Kemudian D. Melakukan konfrontasi dengan Malaysia akibat Inggris turut mensponsori terbentuknya negara Malaysia. Nah, di masa demokrasi terpimpin ini kita berantem tuh sama Malaysia karena kita pengennya Malaysia tuh gabung ke Indonesia, tapi Inggris ikut campur terhadap kemerdekaan Malaysia. Akhirnya Malaysia berdiri jadi negara sendiri. Dan yang tadi ada bagian materi pengingkaran terhadap partai politik yang terakhir ya, yang ketinggalan, yaitu Indonesia keluar dari PBB bersamaan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Jadi karena masalah dengan Malaysia, Indonesia keluar dari PBB. Oke, itu aja materi kita di bab 8. Materi ini nanti menjadi penyambung materi munculnya gerakan G30 SPKI, yaitu tadi karena pada masa demokrasi terpimpin haluannya politik kita terlalu ke kiri atau terlalu ke komunis, maka komunis merasa kuat dan merasa melihat presiden pada saat itu sakit-sakitan, nggak mau kalau mereka dibubarkan karena banyak orang-orang di bawah presiden yang tidak suka keberadaan PKI. Akhirnya mereka bergerak lebih dulu dengan cara menculik jenderal-jenderal dan satu taruna gitu. Nah, itu akan dijelaskan di materi selanjutnya. Masih ada 2 bab lagi. Semangat, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan japri atau tanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.